Shalom warga kerajaan, Kingdom Daily Devotion di pagi ini berjudul Yerusalem dihancurkan. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi di bawah kepemimpinan Titus mengepung Yerusalem, menggenapi nubuatan daripada Yesus yang diucapkan beberapa dekade sebelumnya, yaitu yang di ayat yang kita baca barusan. Bait Allah yang megah pusat peribadatan orang Yahudi hancur total. Kota itu dibakar, penduduknya dibantai, dicerai-beraikan. Ini bukan sekedar kekalahan politik yang tragis, melainkan sebuah hasil dari penolakan mereka akan Mesias, yaitu Yesus sendiri. Yesus telah memperingatkan mereka di Matius 23 ayat 38. "Rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi." Sungguh sebuah penggenapan nubuatan yang dikatakan Yesus sendiri. Yerusalem menjadi tempat sangat sunyi setelah dihancurkan. Bahkan sekitar 1 juta orang mati saat itu. Bangsa Yahudi tercerai-berai setelah itu. Nubuatan Yesus lainnya ditemukan di Matius 24 ayat yang kedua. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat ini berbicara bahwa bait Allah itu sendiri yang mereka banggakan akan dihancurkan. Kehancuran itu bukan hanya peristiwa sejarah saja, tetapi juga tanda rohani, yaitu kediaman Allah tidak lagi berada di bait Allah atau sebuah bangunan lagi, namun di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Kristus. 1 Korintus 3 ayat 16. Hadirat Tuhan bukanlah di dalam sebuah bangunan lagi. Kehancuran bait Allah memang menyedihkan, tetapi hal itu menunjukkan kebenaran yang lebih besar. Tuhan berdiam di dalam umatnya, bukan di dalam gedung terbuat dari batu dan emas lagi. Iman kita tidak terikat pada sebuah lokasi, melainkan pada Kristus yang hidup, yang hari ini tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sungguh indah. Peringatan Allah tidak pernah sebuah nubuatan kosong. Sebagaimana setiap nubuatan tentang tahun 70 Masehi itu menjadi kenyataan, setiap janji dan peringatan dalam Alkitab juga akan digenapi. Kita tidak dapat mengabaikan panggilannya untuk bertobat dan mengikutinya. Ketika Yesus menangisi Yerusalem, ia menangis karena ia mengasihi mereka. Air matanya bukan karena ketidakberdayaan, melainkan kesedihan atas hati mereka yang keras kepala yang menolak dia. Saat ini, ia masih memanggil kita yang belum menerima dia sebagai juru selamat untuk sadar dan bertobat. Terimalah Yesus sebagai juru selamat atas hidupmu. Marilah kita sadar akan panggilan Sang Raja untuk kembali ke dalam jalan yang benar. Jika sudah terima Yesus sebagai juru selamat, sadarlah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan tinggal di dalam hidup orang percaya, dan jagalah pikiran dan hati kita senantiasa. Mari kita mulai hari ini dengan doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami belajar sebuah sejarah, sebuah nubuatan yang terjadi di kota Yerusalem. Dan kami percaya hari ini kembali kami dibuat sadar bahwa panggilan Tuhan, kesempatan demi kesempatan Tuhan selalu memberikan kepada anak-anaknya. Dan pada hari ini kami sadar bahwa Tuhan berdiam di dalam kami, Roh Kudus ada di dalam kami, dan kami adalah bait Roh Kudus itu sendiri. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami mau jaga pikiran hati kami, kehidupan kami, dan kami memulai hari ini dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua janji-Mu tidak akan pernah diabaikan, tidak akan pernah terlewat, tidak akan pernah digagalkan, karena janji-Mu adalah janji-Mu. Kami percaya hari ini kembali Tuhan, kami akan mulai dengan Tuhan, kekuatan, kuasa Tuhan, dan bahkan pemulihan dan kesembuhan bagi yang membutuhkan sudah kami terima dalam nama Yesus. Kami mulai hari yang baru, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati.